Baik, selamat sore sahabat Bawaslu. Sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini. Wih, istimewa. Seperti Jogja, istimewa. Iya, seperti Jogja. Siapa dia? Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Zulfikar Arse Sadikin. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah senang berjumpa tatap muka dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul. Siap, terima kasih. Dijaga Nugra. Sehat. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 2 dan intens ya, beliau ini melakukan proses penggalian tentang demokrasi dan kepemiluan, dan beliau sangat mensupport ya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Sore hari ini kita akan berbincang dengan Bang Zul ya, nama populernya Bang Zul ya. Soal apa? Berkaitan gini Bang, berkaitan dengan hari ini kan kita ada acara penguatan kelembagaan Bawaslu Bang. Oh ya, kan? Kurang ya. mana ya? Nah ini kan, tipikal beliau ini santai tapi sangat mendalam, substantif gitu ya. Nah gini Bang, hari ini kita melakukan penguatan kelembagaan Bawaslu. Iya. Dari sisi regulasi undang-undang itu memang sudah diatur ya Bawaslu ini Bang ya, untuk pengawasan pemilu. Tapi tentu sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, tentu Bang Zul punya pandangan dan punya strategi ataupun punya harapan ya ke depan pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu ini harus diperkuat seperti apa kelembagaannya, pengawasannya, terutama sampai level Bawaslu kabupaten kota, karena saya ini kan di kabupaten Bang, begitu. Nah silakan Bang. Strateginya gampang aja sebenarnya. Satu, ayo sama-sama kita segera laksanakan putusan MK 135/2024 itu dengan melakukan perubahan undang-undang pemilu melalui penyusunan yang harus dilaksanakan. Itu aja, itu strateginya. Karena apa? Karena putusan MK 135 itu kalau mau kita laksanakan secara substansi ya, dia memperkuat keberadaan penyelenggara pemilu. Sudahlah di Undang-Undang Dasar dinyatakan tetap, mandiri dan nasional. Dengan adanya putusan MK 135 ini semakin kokoh keberadaan penyelenggara pemilu. Terlebih dikuatkan lagi dengan putusan MK 104 ya, tentang kewenangan. Ternyata kewenangan Bawaslu di pemilihan sama dengan di pemilu. Berarti 4 kewenangan: kewenangan pencegahan, kewenangan pengawasan, kewenangan penindakan, dan kewenangan penyelesaian sengketa. Itu makin bisa dijalankan oleh penyelenggara pemilu di Bawaslu, terutama di setiap pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu daerah, kalau memang kita benar-benar melaksanakan putusan MK itu. Sehingga kembali ke yang tadi saya bilang, strateginya satu, ayo segera laksanakan putusan MK 135. Gimana cara laksanakannya? Ayo semua elit partai yang 8 itu sadar untuk menyegerakan penyusunan perubahan undang-undang pemilu, apalagi memang itu sudah kita inisiasi untuk berubah. Jadi harus tutup ini. Ayo gitu. Terima kasih Bang. Jadi kuncinya, strategi pertama adalah segera melaksanakan putusan MK 135 ya. Tadi Bang Zul dengan menyegerakan penyusunan perubahan undang-undang pemilu yang memang sudah diinisiasi oleh DPR sendiri. Baik. Nah, kalau saya lebih tajam lagi Bang, tadi kan Bang Zul sudah menyampaikan sebenarnya DPR sudah melakukan inisiasi. Sudah 2019. Begitu ada putusan MK 55 yang memberikan memberikan gambaran bahwa ke depan kita perlu mempertimbangkan desain pemilu yang 6 model itu. Kita mengerjakan sebenarnya. Kita sudah menyiapkan naskah akademiknya, kita sudah menyiapkan draft RUU-nya, tapi karena salah satu pembentuk undang-undang tidak mau melanjutkan, ya tidak jadi. Nah, sekarang diulangi lagi, kita menginisiasi DPR RI ini perubahan undang-undang pemilu dengan putusan MK ini. Wah, itu mestinya menjadi penyemangat kita untuk makin segera, karena waktu yang tersedia masih cukup daripada nanti waktunya makin mepet. Kita tergesa-gesa, tidak baik dalam penyusunan undang-undang
pengalaman kita termasuk dalam pembahasan kalau waktunya itu tidak cukup, apalagi mepet. Oke. Baik Bang, saya coba agak perdalam lagi berkaitan dengan syarat implementatif nanti ketika ada revisi undang-undang pemilu, ya. Nanti secara teknis yang kemudian akan dikuatkan di lembaga pengawasan itu apa Bang? Contohnya, ketika sudah ada revisi undang-undang pemilu itu. Ketika ada revisi undang-undang pemilu, ya satu kita harus mempertahankan kewenangan Bawaslu, ya, kewenangan dalam hal pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa. Bahkan ke depan kalau perlu dari sisi penyelesaian sengketa, karena ini urusan pemilu, ya gimana kalau sudah selesai di Bawaslu, selesailah gitu ya. Nggak usah lagi ke Petun, nggak usah lagi ke PN begitu ya. Apalagi ya Petun dan PN kita itu bisa jadi apa ya urusannya banyak dan memang urusannya itu tidak terfokus saja soal pemilu kan, banyak. Nah, tapi kalau ke depan kita jadikan Bawaslu sebagai sebagai penyelesaian sengketa yang tunggal dan final, yang mungkin baik juga gitu ya. Habis itu mungkin kita masukkan juga secara teknis itu digitalisasi dalam penanganan perkara, gitu, dalam pencegahan, dalam pengawasan juga untuk mempermudah teman-teman bekerja. Habis itu kita tingkatkanlah sumber daya manusianya pengawas pemilu. Sebenarnya kan teman-teman ini ketika mengawasi kan lebih banyak orang yang harus tahu gimana cara mengawasi itu. Tahu cara mengawasi itu kan harus punya ilmu untuk itu. Nah biasanya ya dari orang-orang hukum lah kan, atau orang yang berpengalaman selama ini sudah pernah mengadvokasi. Ya gimana kalau ke depan itu persyaratannya dipersempit nih dalam rekrutmen gitu ya, yang berpengalaman dalam pemilu dan mengerti penyelesaian sengketa, misalnya begitu ya kan. Nah, bukan berarti kita mau membatasi atau mendiskriminasi, bukan, karena memang kita ke depan ini kalau mau menguatkan pengawasan, terutama menguatkan penyelenggara pemilu dalam ini Bawaslu, tentu kan harus ada orang-orang yang terspesialisasi yang masuk kan begitu. Baik Bang Jul, berarti salah satu fokusnya adalah sumber daya manusia pengawas pemilu itu ya, perlu dikuatkan ya. Oke Bang Jul, kemudian yang terakhir ini Bang, yang terakhir, saat ini kan belum ada revisi undang-undang pemilu Bang, saat ini ya, karena masih berproses ya. Nah, dan saat ini adalah masa-masa non tahapan, post-election lah, post-election. Nah, sehingga fokus Bawaslu ini kan ke pencegahan. Ya, ke fase pencegahan tadi Bang. Nah, berkaitan dengan pencegahan ini Bang Zul, apa harapan Bang Zul terhadap Bawaslu secara umum dalam konteks post election ini? Apa yang diharapkan oleh Bang Zul? Satu, perlu lebih banyak menggandeng mitra kerja untuk melakukan literasi dan edukasi ya, supaya kesadaran kita terhadap penyelenggaraan pemilu yang luber, judi, termasuk bersih itu tadi makin kuat di mata masyarakat. Kalau perlu turun ke sekolah-sekolah, di mana mereka dipraktekkan cara memilih OSIS yang tepat, baik dan benar, jurdil, luber, bersih, ya, itu bisa ya. Terus melakukan diskusi, melakukan seminar, habis itu bisa terus melakukan sekolah pengawasan partisipatif, mengajak keluarga kalau perlu, tidak hanya sekolah begitu, supaya orang itu makin terinternalisasi menggunakan hak dan kewajibannya dalam bernegara, karena kita semua warga negara tidak sekedar makin tahu tapi juga makin mengerti, dan dalam menjalankan hak dan kewajiban itu makin baik, makin baik, makin benar, makin benar gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang. Jadi salah satu hal yang kemudian perlu dikuatkan itu berkaitan dengan edukasi, edukasi dan literasi demokrasi, begitu. Oke, sahabat Bawaslu, saya kira beberapa hal poin penting yang disampaikan oleh
Bang Zulfikar, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini cukup cukup mencerahkan bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia, dan lebih sempitnya kita berbicara di Bantul. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Zul ini menjadi impian kita bersama, mewujudkan demokrasi yang lebih baik dan lebih maju. Demokrasi itu sendiri sudah cerah. Sudah cerah ya Bang? Iya, mari kita makin cerahkan. Makin cerahkan. Oke Bang, kita salam Bawaslu bersama rakyat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih.